Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan kembali malam hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Kojim. Tentu saja topik yang sangat menarik ya. Malam hari ini kita akan bicara tentang mawas diri pribadi. So, mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita, karena malam hari ini kita akan banyak mendapatkan pengetahuan, terlebih juga kesadaran yang mudah-mudahan ini selalu bermanfaat untuk kita semua. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa guru kita malam hari ini, Pak Kojim. Damang, sehat Pak Kojim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga pada sehat. Alhamdulillah. So, udah gak sabar Pak Kojim? Monggo, silakan. Ya. Terima kasih Kang Abu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi semuanya. Ya, jadi kita malam hari ini membahas mawas ya, diri pribadi. Jadi sudah diri pribadi ya. Nah, untuk itu tentu kita bukan langsung apa artinya mawas diri, tapi kita harus memahami yang menjadi basis mengapa manusia itu harus mawas diri pribadi. Jadi itu yang perlu. Ya. Yang pertama, manusia itu untuk di bumi ini adalah satu-satunya makhluk ya, yang diberikan kemampuan. Ya, kalau yang berketuhanan berarti diberikan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, kalau yang berpaham apa itu natural ya, berarti yang diberikan atau diberi kesempatan secara alami ya, untuk bisa menjelaskan jagat dan dirinya sendiri. Jadi yang lain-lain itu ya hanya apa itu hidup gitu saja. Tapi kita ini bisa menjelaskan semesta ini dan dirinya sendiri dari di situ. Walaupun tidak semua orang ya memanfaatkan atau menggunakan pengetahuan yang telah diberikan oleh Tuhan itu. Nah, ini kita harus bisa bedakan ya. Yaitu kalau mengikuti misalnya psikologinya Maslow kan ya, kalau orang masih pada tataran fisik ya mungkin nggak kepikiran ya untuk tahu alam atau tahu dirinya sendiri itu. Bahwa dirinya harus hidup, ya. Tapi saya yakin yang sedang mengkaji dalam dialog positif ini adalah orang-orang yang punya hasrat untuk mengetahui dirinya. Nah, kita tahu bahwa di bumi ini ternyata ya, populasi manusia itu semakin mendesak populasi makhluk lain. Nah, artinya apa? Banyak binatang yang sudah punah, banyak jenis tumbuhan yang sudah punah. Nah, itu artinya apa? Pertumbuhan manusianya itu bertambah banyak, tapi makhluk lain secara tidak disadari oleh manusia itu mengalami kepunahan. Ya, seperti kita tahu kan ada dulu misalnya tahun 60-an masih banyak harimau Jawa. Tapi sekarang misalnya orang sudah kesulitan. Saya tidak mengatakan nol sudah tidak ada, tapi sudah kesulitan ya bisa menemukan harimau Jawa. Ya. Juga mungkin sudah tidak ada gajah Jawa. Tapi di Sumatera masih ada harimau Sumatera, bahkan sekarang ini dalam proses dilindungi oleh pemerintah. Ya, jadi itu. Nah, manusia sendiri ternyata kalau secara tampilan ya itu berbeda-beda. Ya, ada perbedaan di kulit, di warna rambut, warna kulit, terus postur tubuh, ya kan, hidungnya ada yang lebar, ada yang mancung, ya macam-macam.
ya, ya. Warna bola mata juga berbeda-beda. Jadi ini kalau kita lihat, meskipun kita bisa memahami itu semua adalah manusia yang sama, ya begitu. Artinya sama-sama diberi kemampuan ya untuk bisa mengetahui, mengenali jagat dan dirinya sendiri. Bahwa ada bangsa yang tidak menghasilkan atau tidak bisa mendorong ya warganya itu bisa jadi cerdik pandai, nah itu adalah masalah lain ya. Itu adalah masalah bagaimana suatu bangsa terampil di dalam memanajemeni diri dan lingkungannya. Nah, yang tidak terampil sudah pasti sekarang ini ya jadi negara dan bangsa yang underdog, pecundang, itu sudah kita harus sadari dulu. Ya. Nah, di dalam kondisi negara yang katakanlah klasifikasinya paling rendah sekalipun, ya tetap ada orang yang berusaha, ya kan, mawas diri pribadinya. Ya. Nah, itu ada karena panggilan atau bisa karena kesadaran. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada sama sekali tumbuh orang yang bisa mawas diri pribadi, ya kalau bahasa pelawak ya wassalam. Jadi negara itu meskipun puluhan ribu tahun tidak akan bisa bangkit. Jadi kita ini sudah sambil belajar bagaimana ya manusia itu mengenali dirinya agar bisa pulang nantinya sebagai pribadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi kita juga harus menyiapkan wadahnya supaya bisa pulang itu, gitu loh. Nah, kalau kita tidak menyiapkan wadahnya, tidak menyiapkan jalannya, ya nggak bisa, sama saja. Nah, jadi di sini kita perlukan. Ya. Selain itu, komunitas manusia di suatu wilayah itu ternyata ya, berbeda dengan komunitas manusia di wilayah yang lain. Artinya dari situ kita tahu bahwa manusia begitu membentuk suatu komunitas, membentuk suatu kehidupan katakanlah bersama, ya bersuku atau apa namanya, itu berusaha mempertahankan eksistensinya dengan cara misalnya membangun kehidupan sastranya, budayanya, adatnya, tata cara hidupnya, dan kepercayaannya sekaligus. Jadi pada mulanya itu nggak ada kepercayaan yang salah di setiap komunitas manusia itu pada mulanya. Ya. Jadi orang di Nusantara dulu itu bisa hidup baik ya karena kepercayaannya pada waktu itu bisa diimplementasikan dengan benar. Nah, di kemudian hari datang orang punya kepercayaan lain, terus kita terima. Nah, kita yang terima ini ya karena mungkin kalah cerdas dalam literasinya, maka kita pelan-pelan tergusur, ya kan? Tergusur dan akhirnya tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri, melainkan menjadi ya kan tamunya yang berkedudukan sebagai tuan di rumah kita. Ya. Nah, kalau sudah begitu, ya manusia akan kehilangan jati dirinya. Jadi itu. Jadi kalau kayak Yurilina membuat statement 3 hal itu, yaitu kaburkan sejarahnya, rusak sejarahnya, terus putuskan hubungan dengan leluhurnya. Itu kan istilahnya poin-poin yang diungkapkan secara kulit. Tapi itu semua nggak bisa terjadi kalau diri kita ini ya masih mawas diri pribadi masing-masing. Jadi itu. Jadi kalau kita bisa dirusak, ya berarti sudah kehilangan gitu loh. Misalnya bangsa Cina, bangsa Jepang, ya kan, bangsa Korea, karena dia bisa menemukan kembali jati dirinya, dia bisa bangkit. Jadi di situ, ya. Jadi ini penting. Jadi kita ini kan selalu diajari ya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dilepaskan oleh Allah itu hidup di bumi ini
dengan itu tadi perangkat-perangkatnya sendiri itu tadi, budayanya, sastranya, adatnya, tata cara dan kepercayaannya. Nah, tetapi setelah kita hidup ya di bumi ini di suatu bagian wilayah ya dirusak semua perangkat itu oleh pendatang. Nah, kita nanti nggak bisa ilahi rojiun karena kita loh dalane kemana, sudah rusak semuanya. Nah itu, ini penting ya. Nah, disinilah kita perlukan istilahnya memiliki kecerdasan literasi terhadap sastra, budaya, adat, tata cara dan kepercayaan itu agar dapat mengarahkan warga bangsa kita ini supaya bisa mengerti, memahami dirinya. Ya. Nah, kalau mungkin ada di antara para peserta dialog positif ini belum paham literasi, ya saya sampaikan sekarang literasi itu apa? Literasi itu kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, menghitung, memecahkan masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi itu. Jadi dulu misalnya kalau orang Belanda ya, karena kecerdasan literasi terhadap wilayahnya itu bagus, jadi ketika tanah itu terguyur air laut menjadi ke bawah, dia bisa lakukan itu sebagai tempat tinggalnya. Makanya disebut negara Nederland. Negara land itu Nederland itu artinya land yang ada di bawah air. Jadi di situ bisa hidup. Ya, negara-negara Skandinavia misalnya Swiss dan sebagainya itu kan berbentuk gunung-gunung batuan keras yang diliputi diliputi salju ya. Tapi akhirnya mereka bisa hidup, bisa makmur karena mampu ya. Jadi memiliki kecerdasan literasi terhadap wilayahnya. Ya. Nah, maka saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Tun Mahathir Muhammad ya kan kemarin di dalam kuliah umumnya di Nasdem, apa dia katakan, Malaysia itu pada mulanya adalah negara yang tidak memiliki apa-apa. Ya. Jadi tidak memiliki apa-apa. Tapi karena pemimpin Malaysia itu cerdas dalam literasi terhadap bangsanya, maka dia pikir ini Malaysia tapi masih punya hutan, punya wilayah yang orang Eropa itu tidak punya. Nah, maka tanah itu digarap sedemikian menjadi suatu keadaan yang hijau dan bisa memikat pelancong-pelancong kan gitu kan dari barat. Nah, mestinya kalau kita lihat Mahathir terhadap Malaysia bisa begitu, kita jagoan seharusnya. Baru kata seharusnya loh ya. Karena kita tidak melaksanakan kan gitu kan. Ya. Nah, wisatawan kita itu terlalu sedikit kalah sama Singapura yang kecil itu kan gitu. Ya. Maka dia bilang kan sambil istilahnya memberitahu kita ada Komodo Island. Itu satu-satunya di dunia. Ini Mahathir Muhammad yang bilang itu harus bisa digarap, ya kan, agar menarik manusia sedunia bisa ingin menyaksikan itu. Nah, itu contohnya, ya kan. Nah, otomatis kalau rakyat menjadi tenang karena banyak orang berwisata dan sebagainya, ya kehidupannya tidak lagi hanya memburu bagaimana asal hidup, tapi mulai memiliki kesadaran. Nah, di situ nanti bisa menuju bagaimana bisa mawas diri pribadi. Jadi orang itu nggak serta-merta bisa mawas diri pribadi, itu nggak serta-merta. Karena dipengaruhi oleh ya, lingkungannya. Ya kan? Nah, jadi ini perlu. Jadi sebelum kita bisa memahami makna mawas diri pribadi, artinya apa? Kita harus lebih dulu tahu tentang budaya kita. Kalau budayanya sendiri nggak tahu gimana kita mau mawas diri pribadi, apanya yang diperhatikan itu kan gitu kan. Ya, jadi kita harus tahu ya budaya kita. Ya. Jadi,
budaya kita yang mana kan Indonesia macam-macam. Iya, masing-masing suku supaya tahu, supaya bisa menyadari sepenuhnya mengapa suku bangsa itu bisa hidup dengan baik pada mulanya. Misalkan orang Dayak bisa hidup bertahan dengan baik, ya kan, orang Batak bisa, semuanya bisa. Nah, nanti kan menjadi sebuah bangsa yang bisa saling sharing istilahnya. Oh, kami kalau di Batak hidupnya begini, kalau di Jawa hidupnya begini, di Madura begini. Nah, bisa nanti mawas diri terhadap budaya bangsanya, terus bisa ke pribadinya. Tapi kalau tidak, antar suku bangsa, antar kepercayaan itu bisa saling menyalahkan, bisa saling mengkafirkan. Ya, kalau sudah sampai di situ sama-sama kafir sebenarnya gitu loh. Jadi yang bilang orang A itu kafir seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengatakan kafir terhadap ya sesama umat Islam, hakikatnya ia sudah kafir juga gitu loh. Ya. Jadi di sini kita harus bisa memahaminya. Nah, agar kita tahu budaya kita, nah itu kan urutannya kan. Jadi kita akan bisa mawas diri pribadi kalau kita ya, berusaha tahu budaya kita. Nah, agar kita tahu budaya kita, maka kita harus mengasah kecerdasan literasi kita, kemampuan baca, ya, kemampuan menulis, kemampuan untuk mengerti apa yang ditulis, ya, nah itu harus, ya kan. Nah, ini nggak bisa ditinggalkan begitu saja. Saya hari ini terus terang prihatin kalau kita menggoogle pasar buku di dunia karena masa pandemi. Ya. Jadi di negara-negara maju, pasar buku ya itu tumbuh 30% selama pandemi ini. Tapi di Indonesia minus 62%. Nah, bayangkan kan. Jadi nggak tumbuh saja berarti kita ini hebat, ya kan? Negara maju itu tumbuh 30%. Ya. Kita minus 62%. Nah, secara real bisa dilihat toko buku semakin pada tutup. Nah, itu berarti minus, sekarang nggak ada yang beli, ya kan, tutup. Sudah lewat online, sekarang pelan-pelan yang buka online pun mau tutup. Jadi gitu. Ya, kalau dulu kan sekarang sudah ada online. Ya, kalau orang ngomong begitu tanpa data bisa, tapi saya kan penulis, saya punya buku. Buku kan dijual lewat online. Nggak seberapa lagunya daripada buku itu dibeber ya di atas di counter seperti di Gramedia begitu, ya kan. Kalau lagi orang ke Gramedia kan terus melihat-lihat, oh menarik, beli. Nah, kalau online kan masa ada orang terus tahu apa yang ditawarkan. Jadi di situ akhirnya bisikan konco, ada buku baik, bisa itu dicari di Bukalapak atau jadi begitu. Ya. Nah, disinilah kita harus berusaha mawas diri pribadi tadi. Cuma harus tahu budaya kita, harus tahu lingkungan kita. Ya. Nah, jadi tidak heran bahwa ungkapan mengenal diri yang dalam bahasa kita itu mawas diri pribadi itu bisa sudah jauh lebih dulu daripada yang dipancang di Akademi Yunani dengan gnote seton itu atau know thyself itu, kenali dirimu sendiri yang diungkapkan oleh Socrates gitu loh. Ya. Jadi Socrates itu kan 300 tahun sebelum Masehi. Nah kita ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi di situ. Cuma karena enjoy hidup ketika ada penjajah, dia enak-enak nggak kerja dan sebagainya, lupa ya bahwa manusia itu harus tahu pribadinya. Nah di bumi Nusantara ini semua manusia kan juga kita tahu bernapas, makan, minum, ya kan. Di luar Nusantara ya sama juga kan sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari situ kan ya nggak ada bedanya pada mulanya itu. Ya. Semuanya manusia itu ya hidup berusaha bekerja, ya tidur, makan, minum, ya kan istirahat,
sama, ya. Orang apa ini keluar bisa marah, kita juga bisa marah, sama. Ya. Jadi hakikat manusia itu sendiri, ya, memiliki sifat yang sama secara pokok itu. Ya, jadi boleh berbeda warna kulit, ya, berbeda bola mata warnanya, rambut dan sebagainya, tapi memiliki hakikat diri itu yang sama. Nah, tinggal bagaimana menggugah kesempatan itu. Ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Jadi tidak ada manusia yang dilahirkan dengan sifat yang lebih tinggi derajatnya. Ya, ini harus kita sadari, nggak ada. Ya, jadi tidak orang Barat lebih tinggi dari kita atau orang Arab karena kedatangan Islam lebih tinggi dari kita, seperti yang nyata-nyatakan orang yang membela Arab misalnya. Oh, Arab itu beruntung itu karena kedatangan Nabi, derajatnya lebih baik. Nah, itu adalah teori penjajahan. Kalau kita terima, ya kita terjajah. Jadi di situ semuanya sama. Tidak ada yang lebih pandai, tidak ada yang lebih dicintai Tuhan, ya kan? Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih berwibawa, tidak ada yang lebih suci daripada yang lainnya. Nah, semua kelebihan itu karena upaya, karena usaha, karena makarya dari manusia dan kelompoknya itu. Ya, makanya kalau kita lihat kisah Robinson Crusoe misalnya, ya kan, dia kan hanya seorang pelayar atau pelaut yang akhirnya itu kapalnya itu terbawa ini, ya kan, oleh angin, gelombang, akhirnya tersangkut di suatu pulau, ya kan. Nah, dia mula-mula memperhatikan masyarakat itu, bisanya hanya mancing gitu kan. Tapi Robinson Crusoe terus mengajari membuat jaringan, sehingga akhirnya bisa menjaring ikan sebanyak-banyaknya. Ya, dengan cara itu penduduk itu bisa bangkit, bisa memakmurkan dirinya. Ya itu tadi kata Mahathir Muhammad, satu pulau Komodo saja, Komodo Island saja itu sudah berkah kok. Wah, ini macam-macam banyaknya kok. Kita itu merasa nggak kedapatan berkah gitu, ya. Merasa kita kalah dengan orang lain, merasa kita lebih rendah dari orang lain, lebih buruk kepercayaannya dari orang lain. Nah, ini kita sudah mulai harus pelan-pelan kita buangi, ya. Jadi kita manusia kok, dibekali oleh Tuhan dengan perangkat kehidupan yang sama canggihnya dengan yang lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan dulu supaya kita terus mau, ya, itu tadi mengenali budayanya, ya kan. Dia harus ke situ, ya. Jadi karena kita kan tidak bisa langsung mawas diri kecuali lewat, ya, kondisi-kondisi yang ada yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi itu adalah cara, ya, cara yang harus kita pahami. Jadi dengan memahami budaya, akhirnya kita mengasah kecerdasan literasi kita. Ya terus terang saja, karena kita tidak ada tekad untuk memahami budaya, ya nggak ada orang yang mengasah literasinya. Ya dianggap misalnya ya ada Borobudur, ya itu dulu itu mungkin alien itu yang buat, hanya seperti itu. Jadi nggak percaya kalau itu manusia yang ada di sini yang membuat, ya kan. Itu sampai hari ini di YouTube ditebarkan itu alien itu yang membuat Borobudur. Ya sekarang nggak bisa karena bukan alien. Nah itu cara karena dia tidak mawas diri, tidak bisa membaca budayanya sendiri. Kenapa tidak bisa membaca budaya sendiri? Tidak pernah mengasah kecerdasan literasinya. Jadi itu, ya. Nah tadi sudah saya sampaikan kan, kecerdasan literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, ya kan, mengerti, memahami apa yang ditulis itu, menghitung, dan akhirnya bisa memecahkan segala hal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu. Jadi
sekarang ini ada perang kan, Rusia dengan Ukraina. Kita nggak boleh bingung apa itu, karena wah nanti kita bakal kurang pangan misalnya. Waduh, kalau kita mengerti apa ini budaya kita mengerti akhirnya bisa mawas diri, kita malah bisa ekspor makanan yang di dunia itu lagi membutuhkan. Nah, jadi di situ ini pentingnya ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa manusia itu sama ya kan, maka manusia itu harus bisa ya memahami ungkapan-ungkapan yang telah diberikan oleh orang tua. Ya kan? Ini sederhana ungkapan itu, misalnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita ini berpijak di Nusantara. Kalau nggak menjunjung langit di Nusantara kan biru, gitu loh. Kita ini hidup di Nusantara tapi mau langit Timur Tengah, langit Afrika, langit yang kita junjung, ya kebelekan, gitu loh, ambruk nanti. Ya, jadi itu adalah ungkapan, tapi ungkapan itu dulu dipakai untuk mengajari ya anak cucunya agar bisa menjaga, mempertahankan eksistensi ya kedaulatan suku itu. Ya, ini yang harus dipahami dengan baik. Ya. Jadi dengan makna di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ini sebuah ungkapan yang memiliki arti bahwa manusia itu ya harus bisa mengikuti, menghormati adat istiadat, budaya, tata cara dan tempat yang ditinggalinya. Ya, harus bisa. Ya, kalau kita tidak bisa menghormati tempat yang ditinggalinya, ya akhirnya kita jadi permainan saja, gitu loh. Ya masa pengungsi dari Timur Tengah ke Cisarua saja bisa memanfaatkan dengan baik, terus orang-orang yang memang hidup di Cisarua itu menjadi orang-orang miskin yang kan aneh gitu loh ya. Nah, namun hal ini akan terwujud ya kan bila ada keteladanan dari orang-orang yang disebut tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi kalau yang disebut tokoh-tokoh masyarakat itu nggak bisa memberikan keteladanan, ya orang nggak tahu jati dirinya. Ya. Nah, saya anggap saja para peserta dialog positif ini adalah orang-orang ya yang bisa menggerakkan keteladanan itu. Ya percuma kan ngaji 452 terus akhirnya cuma jadi bahan ngisi pikiran, nanti tidur kan percuma kan gitu kan. Ya. Jadi kita sudah waktunya semua ilmu yang kita peroleh itu diaplikasikan ya kan supaya bisa membangkitkan ya kehidupan bangsa ini. Supaya bangsa ini tidak tergantung tapi malah suatu hari kelak bisa menjadi pengayom ya manusia di dunia. Mengapa? Karena kita dianugerahi sumber daya alam yang berkelimpahan. Gitu loh ya. Jadi ini nggak bisa jadi kelihatannya kita belajar mawas diri pribadi. Ya, tapi ini punya sasaran sebagai individu dan sasaran sebagai komunal. Jadi gitu. Ya, kalau komunal itu tidak ada individu yang bisa melihat, ya nggak bisa pernah jadi. Gitu loh. Ada tim sepak bola, tapi nggak ada kaptennya, ya nggak bisa nanti gitu. Ya. Nah, jadi ini harus kita pahami dengan baik, ya. Jadi kita jangan sampai malah kalah dengan komunitas yang bermigrasi ke negara kita. Ya. Mereka ke sini, ya mencari kehidupan, tapi akhirnya mereka bisa berjaya dan kita yang sudah dianugerahi Tuhan akhirnya tidak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri atau nyonya di rumah tangganya sendiri. Begitu, ya. Nah, di dalam ajaran-ajaran Jawa itu ada ungkapan ya kan untuk bisa memahami semua aspek kehidupan kita tadi yang terkait budaya, sastra dan sebagainya itu ya, maka kita harus
berusaha di dalam mengasah literasi kita itu, ya, bisa sampai pada tahap mateng dan maton. Ya, ini bahasa Jawa, ya. Mateng itu artinya matang. Jadi segala sesuatu, ya kan, kita anggap sesuatu itu hal yang mentah, terus kita olah, ya, sampai menemukan, ya, menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, yaitu itu matang, ya. Sedangkan maton itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu punya dasar yang logis. Nah, jadi kita jangan terbawa arus, ya kan. Saya prihatin loh kalau melihat YouTube itu isinya cuma cerita yang gaib-gaib, yang aneh-aneh lah pokoknya, ya kan. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan kehidupan itu. Bahwa itu dianggap sebagai novel, cerita mau bubuk, ya kan, oke, tidak jadi masalah, gitu loh. Jadi kita akan terus yang jaga ini, yang jaga hutan ini, yang jaga, nggak ada gunanya. Tapi malah nuwun sewu pada yang jaga supaya hutannya bisa dirawat, itu real gitu loh. Daripada itu hutan itu ada mbah ini nah, jadi kan kita akhirnya terjumus, padahal orang-orang yang kaya dari luar, yang oligarki itu malah hutannya dipotongi, malah dirusak malahan. Nah, di situ gitu. Jadi kita harus betul-betul, ya kan, melangkah dalam hidup ini punya dasar yang logis gitu loh, ya. Jadi kita jangan dibawa ke pikiran gelayut 1000 tahun yang lalu gitu, ya. Kita nanti dinenabobokkan. Nah, kesadaran itu terjadi kan gitu kan, jika manusia sudah matang jiwanya dan pikirannya. Nah itu, ya. Jadi jangan harap sadar tapi jiwanya nggak pernah matang, ya kan, pikirannya juga nggak pernah matang, nggak bisa. Ya, pikirannya harus selalu berpikir logis, semuanya itu ada kaitan secara real, ya, tidak diande-ande lagi, ya. Nah, sehingga kita akhirnya bisa menelisik sifat kita masing-masing. Nah, ini menjurus ke mawas diri itu begitu, ya kan? Kita ternyata iya ya ternyata. Nah, akhirnya kan selalu berpikir kan. Nah, akhirnya bisa menelisik. Nah, jadi dengan melihat, memeriksa dan memperhatikan diri sendiri sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, kita ini akhirnya dapat memahami dengan benar sifat seluruh manusia yang ada di dunia. Loh, kenapa harus seluruh dunia? Iya, supaya kita tidak terjebak omongan orang, ya kan? Karena kita tahu kalau orang misalnya membutuhkan suaka, berarti kita juga harus bisa menempatkan ia sebagai orang yang butuh perlindungan. Gitu loh. Kalau orang itu ngajak kita berdagang, ya kita harus tahu bagaimana berdagang supaya kita tidak dirugikan. Nah, itu, ya kan. Jadi kalau ada orang misalnya mengajak bersahabat, ya kita tahu persahabatan itu untuk apa. Kalau untuk keburukan, kejelekan, untuk kerusakan, ya tidak mau kan gitu kan. Nah, ini yang diperlukan. Nah, itu kan karena kita sadar, tadi seperti yang di awal saya katakan, karena pada hakikatnya manusia itu diberi sifat karakter yang sama. Hanya nanti menampilkannya bisa berbeda-beda. Ada yang suku ini kok kelihatan keras, ada yang itu karena bersinggungan dengan lingkungannya tadi, ya. Misalnya, ya, kenapa ya orang Batak itu kalau ngomong suaranya kok keras-keras? Nah, saya dulu sering pergi ke Kabanjahe, ke daerah-daerah Tanah Karo, itu sering pergi ya selama masih bekerja di perusahaan. Saya amati, oh iya, karena mereka itu ya kerja di wilayah yang anginnya terlalu tinggi pada umumnya, sehingga kalau ngomong itu tidak keras, nggak terdengar. Nah, itu tadi itu mengasah kecerdasan literasinya sesuai dengan lingkungannya. Mengapa anak Solo kok ya kalem-kalem, ya, terinjak pun, waduh nuwun sewu niki sikil kula niki kepidhek panjenengan.
itu juga pada mulanya untuk menyikapi lingkungan, gitu loh ya. Jadi itu lahir dari kecerdasan literasi. Tetapi ketika kecerdasan literasi itu tidak diasah, sama dengan pisau tidak pernah diasah, ya tumpul. Gitu. Nah kalau sudah tumpul, bisa dipermainkan orang lain, gitu loh. Ya. Nah kita kan jangan mau hidup dipermainkan orang lain. Jadi di situ. Ya. Nah akhirnya setelah kita ini melakukan menelisik, menyelidiki diri kita sendiri, ya, kita bersungguh-sungguh untuk mencari tahu tentang diri kita. Nah, pada saat itu kita disebut mawas diri pribadi. Nah, jadi mawas diri pribadi itu ketika kita sudah sampai tingkat kita sudah bersungguh-sungguh untuk tahu tentang diri kita. Jadi sebelum kita sungguh-sungguh tahu tentang diri kita, ya nggak bisa kita melakukan mawas diri pribadi. Ya. Nah, mawas itu apa? Mawas itu bahasa Jawa dari kata awas. Ya, jadi itu dapat awalan, ya jadi amawas, jadi orang menjadi mawas. Jadi itu artinya memperhatikan, ya, sungguh-sungguh hingga tepat yang dituju. Nah, jadi kalau orang memperhatikan sampai tahu titik komanya, ya, nah itu namanya mawas, kan? Jadi kita harus tahu, ya, di mana kita diberikan kelebihan, di mana kita diberikan kekurangan. Nah, itu istilahnya kalau orang Barat dalam teori manajemen, ya. Can you tell me about your life story, kan gitu kan? Bisa ceritakan kepadaku tentang sejarah hidupmu, ya? Nah, ceritakan kan gitu kan? Can you tell me, kan gitu, ya? Nah, orang akan dipilih kan ketika ia bisa menceritakan kehebatannya, tapi ia juga bisa menceritakan kekurangannya, sehingga orang itu sadar akhirnya, oke, you bisa jadi manajer di tempat saya, kan seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya suruh menceritakan dirinya saja, cuma senyum, ya kan, tawa, gitu, jadi nggak bisa gitu. Nah ini bukan kritikan, saya mengatakan karena saya selalu melihat di televisi, orang kita itu kalau ditanya itu cuma senyum, ngomongnya itu cuma 1-2, ya kan? Ya gimana bisa jadi bangsa cerdas kalau ngomongnya cuma 1-2? Gitu, ya kan? Jadi kita harus bisa menjelaskan dengan sungguh-sungguh apa yang ditanyakan orang. Nah, makanya kalau sebelum bisa menjawab orang, ya kan, ya kita harus tahu dengan sungguh-sungguh, ya kan, siapa dan bagaimana diri kita ini. Nah, disitulah baru masuk mawas diri pribadi. Tanpa adanya perhatian yang sungguh-sungguh untuk tahu diri kita sendiri, ya, belum mawas diri pribadi, baru belajar seperti tadi kan, ketahuilah dirimu sendiri, ya kan, ya orang pesantren, orang pondokan itu diajari kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya udah, hanya sampai di situ terus, sampai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya, barang siapa mengetahui dirinya, ya kan, akan tahu Tuhannya. Terus ditanya, kalau gitu siapa dirimu? Nggak ngerti juga. Oh, bagaimana kalau mengetahui dirinya saja nggak bisa, terus mengetahui Tuhannya, gitu loh, jauh panggang dari api, gitu loh ya. Jadi apa yang dinyatakan di dalam agama Islam, man arafa nafsahu faqad arafa, sekarang ketemu ini, bagaimana kita bisa mawas diri pribadi kita. Ya kan, jadi sudah tahu kalau begitu kamu dirimu sendiri, ya kan. Nah, padahal orang-orang yang ngaji ma'rifat, orang yang ngaji di pesantren, wah bangganya hebatnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Terus apa dirimu? Ini kan kacau kalau sudah begitu. Jadinya ya. Nah, jadi di sini, jadi mawas diri itu begitu sudah kita tancapkan, ya berarti sudah bisa
mengoperasikan sehari-hari, ya kan, maka kita berarti memulai usaha untuk menuju hidup luhur. Nah, jadi di situ artinya apa? Orang tidak bisa akan jaya luhur kalau malas dirinya itu nggak ada. Ya, orang Amerika kenal dirinya untuk bisa membangun Amerika. Orang Cina kenal dirinya bisa membangun negara Cina meskipun penduduk 1,4 miliar. Tapi kita hanya 270 juta, bisa nggak kenal, gitu loh. Kalau sudah nggak kenal, nggak bisa dibina untuk maju, itu nggak bisa. Ya, jadi di situ. Jadi semakin rajin orang itu mawas diri pribadinya, semakin rajin. Tadi kan orang kalau sudah bersungguh-sungguh untuk mengetahui dirinya, maka di situ ia disebut mawas diri pribadi, ya kan? Kalau sudah bersungguh-sungguh. Nah, ini kan tidak lantas begitu ingin tahu terus kita cukup ya seperti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu tadi. Wah, saya sekarang sudah mawas diri pribadi. Bukan begitu. Jadi ketika orang bersungguh-sungguh ya untuk mengetahui dirinya, ia berarti mawas diri pribadi. Tapi itu koma gitu loh ya, nggak berhenti. Ketika ia rajin mawas diri pribadinya, berarti konsistensi, meningkatkan kualitas penelitiannya, ia menjadi orang yang waspada. Nah, jadi dari mawas diri pribadi hasilnya adalah waspada. Ya, kalau waspada nggak bisa dijajah orang, nggak bisa ditipu orang, jadi itu nggak bisa diakali orang. Ya, jadi di situ nggak bisa disuap orang. Jadi kalau bangsa ini masih bisa disuap ya karena jangankan waspada, nggak pernah mawas diri pribadi. Jadi di situ ya. Nah, jadi waspada itu menjadi awas terhadap keadaan ya diri dan lingkungannya. Jadi awas ya. Jadi akhirnya awas terhadap sasmita, isyarat-isyarat, tanda-tanda alam. Nah, jadi kalau orang sudah tahu, wah kalau hujan kok beginian, wah ini bisa banjir. Nah, kalau sudah begitu kan akhirnya mencari solusi gimana ya supaya nanti kalau hujannya melebihi sekian milimeter ya per harinya tidak terjadi banjir. Nah, ada ya gerak untuk memecahkan persoalan. Nah, jadi di situ ya. Jadi bila sebuah bangsa ya kan dihuni oleh pribadi-pribadi yang sudah bisa mawas diri pribadi, ya, tapi tidak saya katakan setiap orang bisa, tidak. Tapi akan kelihatan kok satu bangsa itu kalau sudah banyak yang melihat mawas diri pribadinya itu. Tapi kalau kita kan masih tingkat partai kasakusuk, masih cari koalisi, jauh dari mawas diri pribadi. Ya, berarti nggak yakin kan kalau dia mendirikan partai itu untuk gitu, ya kan? Perlu kompromistis, perlu akal-akalan dan sebagainya. Karena memang belum waktunya bisa mawas diri pribadi. Jadi kalau sudah bisa mawas diri pribadi, ya kan, maka bangsa itu mulai memahami posisinya dalam kehidupan ini. Ya, jadi tahu posisinya. Oh iya ya, ini kita ini ada litium, ada nikel, ada bauksit, ada ini. Jadi kita tahu posisinya itu. Nah, kalau sudah tahu itu, gitu loh ya, maka kita bisa masuk ke surat Al-Hujurat ayat surat 49 surat Al-Hujurat ayat 13 itu yang hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, artinya bisa memperkenalkan apa dirinya itu. Nah kalau nggak pernah mawas diri, sing dikenal itu nggak ada, gitu loh. Jadi ayat Al-Quran saling mengenal itu artinya masing-masing orang itu tahu tentang dirinya. Nah sehingga bisa saling mengenal. Makanya di situ ditegaskan, sesungguhnya yang lebih mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang lebih takwa di antaramu.
sesungguhnya Allah Maha Tahu, Maha Awas. Nah, itu tadi ya. Jadi innallaha alimun khabir ya. Allah itu Maha Tahu, Maha Awas. Ya. Jadi hambanya pun harus mawas diri karena Allah sendiri Maha Tahu dan Maha Awas. Jadi tidak terjadilah dipermainkan oleh pihak lain dan itu. Nah, jadi waspada tidak hanya berarti awas terhadap apa yang ada di Jagat Raya, tetapi juga mengetahui sasmita, mengetahui isyarat, ya, hingga nantinya, hingga akhir zaman. Oh, kalau kita melangkah begini, bangsa ini jadi begini, dan diri saya sudah tidak was-was. Ilahi rojiun, mudah-mudahan tercapai, gitu kan. Lah kalau nggak pernah mawas diri kan, mati tek jiwanya kon sopo gue agak tahu. Pokoknya kalau dulu saya dulu itu pokoknya beriman ini, iya itu iman apa kamu itu ya nggak tahu. Nah itu karena nggak belajar kan. Kalau sudah tahu kan, oh iya saya adalah hamba, ya hamba Sang Pencipta, dan saya merasa sudah menjalankan tugas. Ya, mudah-mudahan kalau tugas itu salah saya diampuni, kan begitu. Ya. Nah, jadi ini pentingnya. Nah, kalau sudah orang-orang banyak yang bisa mawas diri, yang akhirnya waspada tadi, ya kan. Nah, disitulah bisa saling mengenal, dan disitulah manusia bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi seperti yang di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, jadi itu pada surat 21 ayat 107 ya kan. Jadi seorang manusia bisa menjadi rahmat ya di bumi ini karena bisa melaksanakan mawas diri pribadi. Jadi orang tidak akan bisa menjadi rahmat kalau ia tidak bisa mawas diri pribadi. Apanya yang jadi rahmat? Pribadinya saja nggak tahu, ya. Ia bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab pribadinya sesuai dengan tata kehidupan yang berlaku kalau sudah mawas diri pribadi itu. Ya. Jadi misalnya begini kan, ada seorang pengusaha, kalau dia sudah mawas diri, oh saya harus menjadi pengusaha yang benar, supaya bagian dari hasil keuntungannya bisa untuk memakmurkan pihak lain dan sekaligus bisa menjunjung negara. Tapi kalau tidak tahu, wah, saya harus juga merangkap jadi penguasa ini, jadi pengusaha dan penguasa harus jadi satu ini, harus tatanan. Nah, gitu loh ya. Ya, seperti di kita ini kita belak-belakan aja. Yang jadi pengusaha kepengen berkuasa, yang berkuasa kepengen jadi pengusaha. Oh, udah rusak keluar. Jadi di situ. Nah, karena nggak ngerti mawas diri pribadi, gitu. Nah, kalau sudah betul-betul ya kan mawas diri pribadi, ia tidak akan lagi mengekor, ya kan, tidak akan lagi hidup berdasarkan katanya. Nah, sekarang ini kan masih hidup berdasarkan pola, ya kan katanya. Tapi berpijak pada nilai-nilai luhur yang sudah dikenalinya pada budayanya, ya. Jadi dalam bahasa Islam nilai-nilai luhur itu dikenal sebagai amar ma'ruf nahi munkar dalam bahasa Islam. Tapi yang ma'ruf itu adalah yang baik dan dibenarkan dalam budayanya, bukan universal, tidak ada ya kebenaran universal di dalam tataran hidup manusia itu. Semua kebenaran itu terikat oleh budayanya. Ya, saya kemarin memberi contoh ya, misalkan di Arab itu orang menikah dengan sepupu itu ma'ruf di Arab. Tapi di Batak meskipun 100 turunan selama masih satu marga, ia mungkar kalau sampai berani menikah gitu loh. Jadinya. Jadi yang Batak harus mempertahankan itu. Tidak apa-apa loh, Islam kan membolehkan. Oh iya, Islam kan kalau ada, saya pun Islam, tapi kan saya hidup di lingkungan yang real, ya kan, harus bisa melakukan pernikahan sesuai dengan aturan main. Ya, memang nggak ada salahnya kan, misalnya 100 keturunan tapi karena semarga nggak boleh, nggak ada salahnya. Kan Al-Quran pun nggak ada yang melarang misalkan,
Nggak boleh itu kalau sampai orang punya keturunan sekian terus mencegah nggak kawin, nggak ada. Itu kan patokan-patokan saja, ya kan? Sama dengan permisi misalnya kan, orang orang apa itu Arab atau orang Barat mungkin lewat ya lewat saja. Paling kalau orang Barat ya itu excuse me, ya kan dia lewat. Tapi orang Jawa perlu merunduk. Ya orang Jawa nggak perlu menghilangkan kalau skill sekarang hidup nggak perlu merunduk lagi kalau di depan orang tua. Nah salah kalau di situ gitu. Ya, saya ini pernah tanya kepada orang tua di Jepang, ya kan? Tua itu karena usianya sudah 70, ya, dia bilang, anak saya meskipun sekarang ini sudah tamat master, kalau ketemu saya tetap duduk bersimpuh di hadapan saya. Loh, ini orang Jepang, meskipun putranya itu sudah sekolah tamat master. Ya, begitu di depan orang tuanya, dia tetap duduk bersimpuh. Nah, jadi itu ma'ruf. Kalau tidak bersimpuh berarti mungkar gitu loh ya. Nah ini harus dipahami. Nah kalau kita sudah mengenal yang ma'ruf dan mungkar itu sesuai dengan lingkungan kita, maka kita akan menjadi manusia seperti di surat ya Al Imran ayat 110 itu. Gitu loh. Yaitu kamu adalah umat atau manusia yang terbaik dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, jadi di situ. Nah, kita pun tahu yang ma'ruf dan mungkar ala Jawa. Di Batak ada yang ma'ruf dan mungkar ala Batak. Nggak perlu dipertentangkan ketika kita sudah bisa mawas diri masing-masing. Terima kasih. Oke, Pokok Jim. Makasih banyak Pokok Jim. Aduh, malam hari ini rasanya dijeduk-jedukin nih Pokok Jim. Dan ya itu juga kita berbicara namanya fakta yang terjadi juga gitu ya Pokok Jim. Itu juga bagian dari apa yang selalu saya gimana ya, nggak tenang gitu Pak Jim. Nggak tenang tuh dalam artian ini tuh gimana ya, kapan berubahnya, kapan dan saya. Tapi anyway, terima kasih Pak Jim. Saya jadi ngerasa ada teman ya. saya jadi ngerasa nggak sendirian. Ternyata ada juga gitu ya, dalam tanda petik saya yakin juga nggak sendirian juga kita gitu ya. Dalam tanda petik kita semua hadir juga pasti dengan frekuensi, vibrasi dan energi yang sama. Atur nuhun Pak Jim. Sangat membangunkan gitu. Apa ya, kayak ajaran agama gitu ya misalkan. Yang justru agama itu hadir kan untuk menajamkan gitu ya. Tapi dia hadir kok justru bisa malah jadi tadi mengkafirkan, menerakakan, mazhab saya paling benar, kelompok saya paling benar. Bahkan kalau tadi Pak Jim bilang, saya nangkep bahwa kita tuh udah memahami konsep ketuhanan jauh sebelum agama-agama datang gitu ya. Misalkan kasarnya gitu ya, ini bodohnya aja saya gitu ya, ini pandangan bodoh. Tapi kenapa nih yang baru ini bisa berkuasanya cepat, rembetannya cepat banget, terus abis gitu menguasai lagi gitu. Terus akhirnya jadi yang bangun-bangun yang udah lama bangun tuh jadi kayak yang minoritas, yang justru yang kelihatannya tuh ya yang hadir yang baru ini gitu. Nah, kenapa sih itu terjadi gitu Pak Jim? Silakan. Iya, begini Kang Abu. Ketika manusia itu dalam kemapanannya, ya kan kita ini ketika leluhur kita ya kan terus mampu hidup, tidak kekurangan, segalanya ada, ya kan. Maka manusia akan mengalami suatu proses statis. Artinya tidak lagi mau bergerak lebih jauh. Oh, gini saja sudah enak kok. Nah, lupa bahwa dirinya itu nanti punya keturunan. Itu yang dilupakan. Oke. Ya, makanya ada istilah gini kan. Kalau misalnya ya sistem Islam yaitu pembagian warisan itu berdasarkan seperti di Arab harus dibagi, ya kan? Yang laki-laki dapat 2 kali perempuan. Nah itu kalau petani bagi kan enak-enak sawah 10 hektar, punya anak itu kan hilang jadinya. Ya dibagi akhirnya per orang yang semula rumah tangga tadi punya 10 hektar karena punya anak 2, akhirnya masing-masing hanya menguasai 5 hektar. Ya kan? Terus nanti masing-masing ini punya anak, apalagi anaknya 5, tinggal masing-masing 1 hektar. Nah, pada titik tertentu nggak bisa lagi dibagi kan, makanya terus timbul pengangguran. Akhirnya gelandang ke sana kemari, mencari pekerjaan ke sana kemari. Nah,
Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa manusia itu harus selalu ya meningkatkan, mengasah kecerdasan literasinya. Ya. Ketika manusia mulai mandek, ya kan tidak mengasah kecerdasan literasinya, berarti menganggap segala sesuatunya itu langsung sudah oke. Tidak lagi anak cucunya nanti gimana. Nah, itulah yang di bahasa Sunda kumangke itu. Jadi itu. Bukan Kalau kayak kumaha ya. orang kita tidak berpedoman kumangke, ya kan yuk yang engke itu juga penting kan gitu kan. Jangan sampai yang engke itu menderita, tapi kita enak kan gitu kan. Nah, ini hal-hal semacam ini tidak dipahami. Ya. Nah, orang yang datang, para migran misalnya, dia akan fight. Ya kan? Jadi di sisi kita statis, tapi yang migran itu fight. Nah, jadi akhirnya mereka bisa menemukan sesuatu justru di tempat kita, padahal kita tidak pernah menemukan apa-apa. Nah, jadi di situ. Nah, maka kita bangunkan setiap dialog positif ini harus ada yang dibangunkan supaya tahu, oh iya ya, harus ada ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya, makanya tadi saya sentil kan, mosok 452 kali nggak bisa. Jadi harus gimana dong kita Pak Kojim? Harus gimana nih? Aduh, Iya, jadi ya. kelihatan kayak hopeless gitu Pak Kojim. Harus mengasah kembali kecerdasan literasinya. Sudah dianugerahi Tuhan sama. Nah, yang salah kan kita. Makanya tadi saya singgung, ya. Oh, menceritakan dirinya sendiri aja nggak tahu, apalagi suruh menceritakan orang lain kan gitu kan. Ya, orang Barat itu saya sudah pengalaman karena bekerja di perusahaan asing kan. Selalu kan, can you tell me your story? Kan gitu. Apakah itu story pekerjaan, story apa kehidupan keluarga dan sebagainya. Nah, kita gitu aja sudah nggak bisa kan sering menjawab itu gitu loh. Oke, Pak Kojim, terima kasih. Tadi juga ada hal yang menarik. Oh ya, teman-teman, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, mengapresiasi, silakan ya lewat resen atau chat di YouTube channel, di Instagram Live atau di Zoom, silakan. Ini markingnya banyak ya dan luar biasa. Dan ini yang resen juga udah banyak. Yang direct message juga udah banyak. Oke, ini ada lagi yang menarik tadi yang saya tangkap Pak Kojim. Tadi Pak Kojim bilang begini. Dulu tuh nggak ada masalah dengan kepercayaan gitu. Yang satu percaya gini, udah. Yang satu percaya gini, nggak ada yang berantem gitu Pak Kojim. Tapi menariknya, kalau kita lihat sekarang gitu ya Pak Kojim, setiap mau pilpres aja gitu misalnya berantem tentang kepercayaan itu sendiri gitu. Nah itu kan berarti ada pergeseran kultural yang awalnya kita ini sangat toleransi sekali gitu, tetapi bisa masuk ke dalam konteks yang justru jadi radikal berantem gara-gara kepercayaan. Itu berkaitan sama budaya yang menurunkah tadi gitu. Terus kok bisa ya gitu, kan kita tuh kuat sebetulnya harusnya budaya gitu. Nah luntur sampai jadi berantem gara-gara kepercayaan tuh gimana tuh story-nya Pak Kojim? Ya story-nya sama, karena kita terus statis. Ya kan mereka yang membawa kepercayaan baru kan dinamis. Menggebu ya? Menggebu gitu, dan ya kita statis. Terus akhirnya kita disebut apa itu sebagai manusia berpikiran dinamisme, malah dibalik punya kepercayaan dinamisme. Jadi di situ karena kita statis, ya kan? Ya, makanya di Timur Tengah sendiri itu, ya kan dinamika mereka memperebutkan Tuhan itu ya tinggi sekali, ya. Tapi karena hanya perebutan Tuhan, maka Timur Tengah akhirnya bisa dikuasai oleh dunia asingnya. Ya, jadi Islam tumbuh itu hanya sampai bertahan 300 tahun pasca Rasulullah saja. Setelah itu jadi mainan kekuatan di dunia. Nah, jadi seperti itu. Karena berikutnya sudah hanya itu tadi, hanya berebut tentang kepercayaan. Kalau gini kepercayaanmu salah, yang beneran. Padahal semula Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi itu. Oke, Pak Kojim. Terus kita dapat warisan yang bertikai tadi. Nah, itu. Kita kan tidak dapat warisan yang itu ya. Kalau penjajah sengaja kan
membawa orang-orang agar bertikai. Ya. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan sepenuhnya penjajah kan gitu kan. Kita bisa dijajah karena kita statis. Itu kita sudah tidak cerdas lagi membaca diri kita dan lingkungan kita. Sudah tidak cerdas lagi. Gitu. Nah, kalau masih cerdas kayak Jepang ya nggak bisa. Jepang sampai hari ini tetap ada bakar tupa, ada gini-gini dan sebagainya, yang maju aja tetap. Jadi seperti itu. Karena dia menyadari aku orang Jepang itu begini kan gitu kan. Nah itu. Makanya tadi saya bilang kan melihat budaya dulu. Ya kan. Terus setelah itu kita mulai aktif. Loh iya ya budaya kita dulu begini, akhirnya menukik kan. Menukik ke dalam diri kita. Sungguh-sungguh gitu loh. Bukan sekedar fasih mengucapkan ya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Bukan hanya itu gitu. Setelah ditanya bener man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kalau gitu kamu sudah tahu dirimu, bingung gitu. Iya. Mungkin karena terbuai dengan budaya hatam kali ya. Yang penting selesai, yang penting bunyi gitu ya. Tapi meskipun isinya nggak tahu juga ya udah gitu. Tapi Pak Kojim ini bisa membaik kan ya Pak Kojim ya? ini bisa dan akan membaik kan ya harusnya ya Pak Kojim ya. Ya, meskipun mudah-mudahan. Waktunya panjang Karena kali ya. yang saya berikan kan usaha untuk mengingatkan kembali saja. Karena banyak yang sebenarnya sudah diberikan oleh orang tua kita dan ditinggalkan. Gitu kan. Oke. Kita fasih untuk membicarakan filsafat Yunani, ya kan? Tapi ternyata bodoh untuk mengenali filsafat diri kita sendiri, filsafat hidup kita sendiri. Suatu hari, ini sungguh ini Kang Abu, suatu hari itu kami jadi narasumber ya masalah filsafat budaya. Salah satunya itu saya, ya. Terus yang lain itu ada seorang dosen filsafat, ya. Malah mengatakan nggak ada di Jawa, di Nusantara itu filsafat itu di Barat. Nah, karena sudah mengatakan nggak ada itu nggak pernah tahu apa yang ada di kita gitu loh. Jadi gitu. Padahal ini seorang dokter gitu. Oke, Pak Kojim. Berarti PR-nya berat ya Pak Kojim. PR-nya berat dan panjang. Oke, aduh ini masih banyak banget yang pengen didiskusikan, tapi yang resen udah banyak dan yang DM juga udah banyak. Oke, kita mulai dari Ibu Anca. Bu Anca silakan. Assalamualaikum Pak Kozim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kozim, kemarin itu hanya karena bilang rendang babi aja sudah ramenya setengah mati. Padahal mereka ini juga tidak orang bodoh yang memiliki kecerdasan spiritual lebih tinggi. Dan apakah kecerdasan spiritual yang lebih tinggi itu justru perilakunya malah semakin jelek, Pak Kozim? Nah, yang kedua Pak Kozim, dulu zamannya Syekh Siti Jenar itu kan sudah mengajarkan manunggaling kawula Gusti, yang pada akhirnya Siti Jenar dianggap menyebarkan kesesatan. Oleh Sunan Kalijogo dijelaskan bahwa itu menyatu kita, jiwa kita menyatu kepada Allah. Apakah ini juga berhubungan dengan kurangnya mawas diri pribadi, Pak Kozim? Terima kasih. Terima kasih Mas Abu. Thank you Bu Anja. Wah, keren pertanyaannya. Monggo Pak Kojim. Asik nih. Jadi begini Bu Anja ya. Kita terlalu tergesa-gesa ya kalau bilang kita sudah memiliki kecerdasan spiritual. Tadi kan saya katakan kecerdasan spiritual atau hidup luhur itu kalau orang sudah mawas diri. Nah, jadi tidak akan mungkin orang memiliki kecerdasan spiritual kalau belum pernah mawas diri, gitu loh ya. Jadi namanya kecerdasan spiritual kan alam ruh itu alam dalam dimensi yang tidak ada ketegangan, pertikaian dan sebagainya. Yang ada adalah spirit kehidupan itu sendiri. Ketika manusia masih membuat bingkai-bingkai yang membedakan, ia masih jauh dari spiritual itu. Tapi bahwa mungkin orang-orang itu memiliki kecerdasan spiritisme, nah itu memang beda. Gitu loh.
karena spiritisme itu ilmu tentang makhluk halus dan sebagainya itu. Tapi bukan ada alnya, bukan spiritual, tapi spiritism. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau spiritism kan pengalaman pribadi bisa berbeda dengan yang lain. Ya. Nah, itu. Jadi kita memang belum, ya kan. Jadi memang ada apa itu istilahnya pelatihan ya yang namanya emotion spiritual ya, quotient dan sebagainya, ya kan. Tetapi itu kan cuma istilah dalam dagang gitu loh ya. Bukan istilah yang memang benar untuk menguji dirinya sendiri itu ya. Jadi itulah yang membuat kita ini hidup di dalam apa ya istilahnya kekelabuan. Jadi nggak tahu yang dituju itu gitu loh. Ya, coba saya banyak yang saya ceritakan ini cuma nanti dari sisi lain aja kalau dibandingkan dengan Ryu Hasan ya. Dia akan menggunakan teori neuroscience ya kan. Tapi secara hakikat saya nggak pernah bertentangan dengan dia. Cuma saya kan langsung aplikasi. Jadi di situ mawas diri itu aplikasi. Kalau Ryu Hasan kan tahu nggak kalau itu apa ada hantu, jangan-jangan itu pikiranmu kan gitu. Nah, saya tidak menyinggung ke arah sana. Jadi kita ini manusia, jangan diakali bahwa membangun Borobudur itu alien gitu loh ya. Jadi itu manusia, cuma manusia yang sudah mampu ya melakukan mawas diri pribadinya. Nah, jadi kalau masalah rendang dan sebagainya, karena memang orang belum menghayati ke mawas diri pribadi, jadi dia terkotak oleh apa itu baju-baju yang terkotak oleh ruangan-ruangan yang sedang berada di dalamnya. Jadi itu. Ya. Tapi itu semua nggak akan berubah gitu loh. Kalau kita tidak mengasah. Nah, tadi kecerdasan literasi. Jadi kecerdasan literasi diasah itu ya supaya akhirnya bisa mawas diri. Kalau itu tidak pernah diasah kan tadi jadi tumpul tadi, jadi nggak bisa gitu. Nah, sama dengan misalnya zamannya Siti Jenar. Tapi kan kita juga harus ingat pasca Siti Jenar itu penjajah datang. Jadi manusia kita akhirnya dijajah ya, dari segi moralitas, dari segi mentalitas, dari segi kehidupan lahiriah itu sendiri ya. Sehingga banyak sekali cerita-cerita di zaman itu kalau kita pertemukan terjadi saling silang yang tidak ketemu, istilahnya juntrungannya. Jadi di situ ya. Jadi begitu Bu Anja. Jadi ketika kecerdasan manusia tidak diasah, kecerdasan apa itu, jadi kita jangan ngomong dulu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan literasi saja sudah cukup. Gak usah jauh-jauh banget gitu ya. Oh iya, nggak usah jauh banget. Kalau ada tulisan begini, kita itu ngerti nggak sih isinya tulisan itu aja udah cukup gitu loh. Oke, Pak Jim. Kalau ada sesuatu misalnya kejadian di sekitar kita bisa nggak sih menyelesaikan itu dengan baik? Itu aja dulu. Kalau itu sudah bisa, nanti otomatis ya akan mencapai intellectual quotient-nya tinggi, akan mencapai emosionalnya bagus, gitu. Jadi kita terbawa aja, tapi kita nggak nyalakan karena kan dunia ini dipenuhi dengan sistem pemasaran. Jadi dulu yang membuat ESQ ya bangsa Barat, terus kita cuma niru, gitu. Ya, namanya barang tiruan kan KW. Oke Pak Kojim, thank you Pak Kojim, keren. Ujung-ujungnya marketingnya Pak Kojim ya. Betul marketing. Guys, makanya nggak bisa kita salahkan, itu marketing kok. Benar. Yang salah kan kita nggak bisa merespon dengan benar, itu yang salah. Jadi kalau saya orang jualan ini itu nggak pernah saya kritik, kalau memang dia memasarkan barangnya kok. Gitu.
nanti sentimen sama orang kalau orang kita itu kan gitu. Oke. Makasih Pak Kojim, terima kasih. Asik. Berikutnya Kang Yudo, mangga silakan. Assalamualaikum Pak Kasim, Bang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Kasim bilang ya, budaya Cina, Korea, Jepang ya kuat dan sampai sekarang dipertahankan. Dan kalau lihat sejarah kita baik spiritual maupun materialnya ya, kalau Borobudur, Prambanan, Gunung Padang itu kan, kalau versi sekarang Prambanan sama Borobudur kan paling tahun 600-800 ya. Nah, kalau Pak Kasim kan pernah bilang mungkin sekian ribu tahun sebelum Masehi itu dibuat ya. Nah, dengan bangsa lain belum ngapa-ngapain, kita sudah membuat karya-karya yang kayak gitu ya, termasuk patung-patung yang terukir di kerajaan-kerajaan dulu itu kan halus sekali, kayak nggak ditata gitu ya. Kan luar biasa ya. Saya kemarin juga baru lihat bahwa kapal Jung Majapahit itu panjangnya 350 meter. Betul. Itu lebih panjang daripada kapal Indo sekarang. Itu kan dahsyat ya. Nah itu kok tiba-tiba hilang, artinya kok nggak ada apa-apa, nggak ada bekasnya, nggak ada ahlinya, nggak ada ilmunya, kan aneh. Pertanyaan saya, kapan Pak Kasim itu titik baliknya kehilangan itu, Pak? Apakah akhir Majapahit, apakah zaman penjajahan, sehingga kok budaya yang sedemikian dahsyatnya itu hilang ya? Termasuk Hindu, Buddha, sama Tao itu kan menurut Mas Santosaba kan dipengaruhi oleh cerbek original dari Nusantara. Kok hilang begitu saja, nggak kayak tanpa bekas tuh? Kapan dan kenapa sih? Apakah itu memang tadi karena tidak mengakhiri kemalasan tadi, atau ada skenario yang memang sengaja menghancurkan itu kan? Itu Pak Qasim. Terus yang kedua, saya komporin Pak Qasim sama Kang Abu, apa yang bisa dilakukan sekarang untuk membangkitkan itu lagi? Terima kasih. Ini Mas Yudo ya. Silakan Pak Kojim. Iya, kita tahu bahwa semua histori itu kan sama dengan kita lihat saja kan, Romawi itu pernah berjaya. Ya kan, bahkan Romawi itu hilang dari peradaban. Yang muncul kan nanti negara Italia, negara ini. Yunani itu ya kan negara sentralnya filsafat kehidupan orang barat. Tapi Yunani sekarang itu Yunani sebagai negara bangsa yang bangkrut gitu loh. Nah, cuma orang barat itu mencatat mengapa suatu bangsa itu kayak Yunani akhirnya surut. Itu kita ada catatannya. Nah, kita ya kan boleh jadi mencatat, tapi kan sejarah yang gelap itu kan semua itu yang ada di catatan-catatan kan tulisan-tulisan yang di abad 17. Ya, cerita-cerita apa itu seksi dijenat dan sebagainya itu kan abad 17. Artinya sudah 200 tahun, sudah 300 tahun dari fase pergolakan itu. Jadi hilangnya catatan itu ya karena pergolakan yang berkepanjangan itu. Ya, sama dengan misalnya Islam itu justru berjaya ketika tidak ada yang namanya sengkarutnya fikih, sengkarutnya hadis gitu kan. Tapi di kemudian hari 300 tahun kemudian hadis ditulis, ya kan. Terus orang ya tentunya ada suatu komunal ya yang membackup itu supaya ya bisa survive gitu, tapi kan membawa dari keluar dari arah yang semula tidak begitu. Jadi bangsa kita juga gitu. Jadi misalnya kalau saya itu mencatat ya kan merosotnya Majapahit itu ketika perang Paregreg. Jadi di situ. Nah, cuma yang diajarkan kepada kita kan perang Paregreg ya adalah perang saudara antara keturunan Hayam Wuruk yang di pusat yaitu di Trowulan dengan keturunannya yang di Banyuwangi. Ya. Akhirnya bisa dikalahkan yang di Banyuwangi, lalu diganti yang menjadi pemimpin adalah ya Suhita. Nah, itu istilahnya tidak mengasah kecerdasan literasi kita. Itu hanya kita dapat dongeng gitu loh. Ya. Seharusnya kan kita harus belajar mengapa kok sampai terjadi perselisihan antara keturunan Raja Hayam Wuruk itu. Nah, seharusnya ke sana. Ya kan?
Terus kenapa kok terus Cheng Ho bisa masuk? Ya, terus akhirnya karena yang di Trowulan itu melakukan serangan kepada kapal Cheng Ho, akhirnya kena denda dan didenda 60.000 tael emas. Lalu ya kan Wikramawardhana bilang nggak bisa kalau membayar sampai 60.000 tael emas. Kami hanya bisa membayar 10.000 tael emas. Terus Kaisar Cina bilang, nggak apa-apa kalau sudah ngakui kesalahanmu, 10.000 pun nggak apa-apa. Tapi demi kehormatan, ini ada putri Cina. Mohon diterima sebagai istri Anda. Ya kan? Lah mikir kan akhirnya, karena tidak ngasal literasi kan. Wah, sudah dimaafkan. Ya kan? DKI pula dikasih putri Cina kan gitu kan. Ya sudah. Ya bocor lah semua rahasia kan di situ. Ya. Nah itu berulang-ulang pengasuh begitu itu sampai Prabu Kertabumi yang terakhir. Ya. Jadi kita ini cuma nggak melihat itu kan, padahal itulah yang akhirnya tidak mengasah ya literasi kita sendiri ya. Nah yang saya ingat itu adalah wawancara harian Kompas dengan Sultan Aceh terakhir. Jadi artinya itu wawancara tahun 80-an, masih hidup pada waktu itu Sultan Aceh terakhir. Ya. Kenapa tidak merasa dijajah Belanda? Mengapa harus merelakan ya kan orang tua Anda Sultan sebelumnya itu merelakan Cut Nyak Dien itu ditangkap dan diasingkan ke mana itu Sumedang, ya kan? Apa jawabannya? Karena kami menerima warisan bahwa Belanda itu tidak menjajah Aceh, tapi Belanda itu membangun perekonomian di Aceh. Nah, jadi harus diterima kan gitu kan? Nah, itu kan karena slogan-slogannya bilang, ya tidak setiap orang kafir harus diperangi. Orang kafir yang diperangi kalau berdasarkan Al-Quran adalah yang bermusuhan dengan kalian. Tapi kalau orang kafir itu mengikat perjanjian seperti perdagangan dan sebagainya kan nggak boleh diperangi. Nah akhirnya Raja Aceh bisa menerima itu. Terus Belanda bilang 3 bulan sekali dapat upeti perawan Eropa. Ya. 3 bulan sekali Sultan Aceh itu dapat upeti perawan Eropa. Nah, kita bisa ngitung kan kalau 3 bulan sekali itu kan. Artinya kan perjalanan ke Eropa itu 6 bulan. Kalau bolak-balik kan 1 tahun. Wah, sudah bawa sekian orang diletakkan di Columbus itu aja nanti. Waktu 3 bulan sudah. Ini yang 3 bulan yang lalu tarik lagi. Ini ya. Nah, kita sudah terkamuflase begitu dan buku-buku jangan lupa loh, namanya pergolakan itu tidak mustahil terjadi penghancuran, pembakaran, pelenyapan itu tidak mustahil. Sehingga wajar kalau akhirnya bangun kapal nggak bisa gitu loh ya. Nah, ketika Portugis ya menundukkan Malaka pada tahun 1511 ya. Itu kapal Portugis jauh lebih hebat daripada kapal Kesultanan Demak ya Adipati Yunus itu. Artinya kan Portugis sudah tahu posisi pada saat Demak. Orang Portugis itu masih nyebut Demak itu bukan Kesultanan Independen, masih Majapahit ya, tapi Majapahit yang beribu kota di Demak kan gitu. Tapi kita dikasih sejarah kan ada Kesultanan Demak, ya itu memecah belah. Jadi seolah-olah Demak itu bukan Majapahit. Nah itu Belanda semua yang nyusun itu. Ya. Nah, makanya kalau berdiri mandiri seperti Kang Santo Saba itu ya sama dengan saya, mungkin dengan orang ilmuwan nggak dapat teman gitu loh. Jadi itu nggak ada semua mendadak itu, semua itu ada proses. Nah, karena kita tidak mau mawas diri, malas juga meneliti proses-proses di
lingkungan kita itu. Kan tadi saya katakan kita sulit untuk mawas diri ketika kita tidak mencoba menelisik budaya kita sendiri. Karena kita sudah langsung brainwashing ya oleh pihak luar. Nah, padahal budaya kita dulu unggul itu begini, harus tahu kenapa kok bisa unggul padahal begini kan gitu kan. Nah, seperti saya pernah bertanya kepada orang Jepang ketika saya masih bekerja di Sumitomo, ya saya kan pernah sudah sampaikan di sini. Ya, berapa Tuhan Anda? How many gods do you have? Ya, dia menjawab 1,000, ya, jadi ribuan. Ya, terus saya tanya, how many thousand? Ya, about 5,000. Our gods about 5,000. Nah, terus saya itu ceritakan, saya sindir model ayat Al-Quran. Katanya kalau Tuhan banyak itu malah tidak jadi apa-apa karena berbutuhan kan Maha Kuasa. Dia bilang yes kan gitu. Almighty ya gitu. Itu kan bisa berebut. Jawabannya itu kan nggak ngenakan kita. Loh, kalau Tuhan masih berebut itu take over yang satu dengan yang lain, because the God is foolish, katanya. Tuhan itu bodoh. Lah, Tuhannya orang Jepang itu pinter sehingga bisa kerjasama. Nah, itu kan mawas diri yang luar biasa itu kan. Di situ disirikan orang, tapi orang Jepang bilang Tuhan kami itu namanya Tuhan Almighty, pinter semua. Orang yang pinter itu bisa bekerja sama. Oke. Nah, itu contoh-contoh konkret gitu. Makasih Pak Kojim. Wah, ini jadi banyak membuka ya. Nanti kapan-kapan harus bahas sejarah sih kayaknya Pak Kojim, supaya kita juga semakin lebih ngerti dan tahu gitu. Nuhun, Kang Yudo, pertanyaannya asik. Terima kasih banyak. Oke, karena waktu jadi Mas Aryo sama Pak Fahri langsung satu-satu ya. Nanti langsung direspon sama Pak Kojim. Mas Aryo silakan. Kalau bicara soal budaya kita ya, sebenarnya kan banyak suku-suku ya mungkin yang di daerah pedalaman yang istilahnya masih menggunakan busana terbuka gitu. Mungkin kalau dipandang dari sudut pandang Islam itu bukan yang busana Islami, tapi kenapa kehidupan mereka tuh sepertinya tenang gitu, lebih menyenangkan daripada orang-orang yang selama ini meributkan busana dan sebagainya. Malah tempat-tempat seperti itu menjadi tempat destinasi untuk sekedar untuk healing gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang salah gitu? Kenapa bisa begitu? Dan tapi kalau misalkan sekalipun healing itu juga cuman beberapa hari, beberapa minggu gitu, setelah pulang jadi perlu healing lagi. Jadi sepertinya problemnya di mana gitu? Itu saja. Saya mau singkat saja. Terima kasih. Oh ya, saya juga jawab singkat saja ya kan. Itu tadi kan ketika sebuah suku mengenali ya mawas diri pribadi, kesukuannya, ya itu yang membuat mereka bertahan. Ya. Nah, seharusnya karena tadi kan kalau menurut ayat Al-Quran kan untuk saling mengenal, bukan untuk saling menyerang loh ya. Itu saling mengenal. Kalau mereka misalnya hanya dengan koteka tapi bisa hidup baik, ya udah, kita nggak perlu ngaruh-ngaruhian kan gitu. Mereka juga nggak menempur kita kok. Jadi yang dijaga itu adalah relasi yang baik gitu loh. Nah, mereka tetap ya mengikuti aturan itu. Oleh karena itu mereka bisa hidup tenang. Sedangkan yang kita karena sudah tidak tahu dirinya sendiri, jadi akhirnya kepengen tahu dirinya orang lain gitu loh. Ya. Nah, orang sama dengan orang yang ingin tahu terus kekayaan tetangganya, ya dia nggak akan bisa hidup tenang. Lebih enak ya inilah yang saya terima dan bagus. Jadi kan enak kan gitu. Daripada ya kok itu bisa beli ini, kok bisa beli itu, ngitung gitu terus nggak tenang malah gitu loh. Jadi itu menyikapi. Jadi kesalahan kita di belakang hari itu usil namanya gitu loh. Ya. Orang sudah nggak ngapa-ngapain kok itu. Ya itu tadi kan yang namanya amar ma'ruf itu adalah tidak universal, tapi sifatnya parsial. Jangan dikira orang pakai koteka itu tidak benar, tapi itulah yang benar untuk mempertahankan eksistensi mereka. Ya, karena apa? Ya, saya ini
dulu ketika bekerja di Sumitomo itu ada relasi dengan Departemen Kesehatan. Saya tanya, itu bagaimana kesehatan orang-orang yang di yang di pedalaman Papua? Bagus-bagus Pak, nggak ada yang kena AIDS, nggak ada yang kena ini itu. Jadi kena AIDS itu ketika mereka mencoba hidup bertemu dengan orang-orang pendatang. Jadi di situ. Kalau orang aslinya yang masih tidak bersentuhan dengan orang pendatang, ya happy-happy saja. Jadi mereka itu mandi seminggu sekali katanya. Ini diceritai dokter, seorang dokter. Seminggu sekali itu dengan lemak babi, ya. Terus kemudian kalau sudah seminggu dibersihkan, mandi di air jernih, sungai yang jernih. Terus dilapisi lagi minyak babi lagi. Jadi seperti itu. Dan itu mencegah segala serangan jenis serangga maupun nyamuk. Nah, padahal banyak nyamuk yang ganas di sana itu. Kalau orang digigit, ya biasanya bisa mati. Nah, jadi dulu itu mempertahankannya itu begitu. Jadi kalau toh mau memajukan mereka, tidak dengan cara memusuhi mereka langsung. Teori sosial itu adalah gimana kalau masih tetap begitu, tapi kamu kalau mau ke kota harus dengan cara ini. Jadi ada pendidikan istilahnya, dan pendidikan itu nggak bisa dipaksakan, cuma diajarkan sampai orang mengerti. Jadi di situ gitu. Jadi ya salah kita sendiri. Selalu usil sih, selalu kepengen tahu rasa tetangga. Iya sih Pak Kojim. Karena yang dipakai tuh kadang-kadang bukan passion, cuman fashion ya Pak Kojim. Iya, bukan tes, tapi fashion. Makasih Pak Kojim. Oke Pak Fahri, silakan. Apa kabar Pak Fahri? Alhamdulillah. Silakan. Ya, selamat malam Bang Abu, Pak Kojim. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Fahri. Ya, karena waktunya udah singkat sekali dan saya ini kurang pandai untuk formulasi pertanyaan yang tadi ada beberapa ya. Tapi singkatnya begini deh. Tadi Pak Kojim tadi pada awal kajiannya mengatakan karena literasi kita yang amat sangat rendah sehingga kita jadi terkebelakang dan budaya kita suka nggak suka tergerus gitu. Nyaris hilang kok menurut saya sih. Jadi pertanyaan saya itu, kalau menurut Pak Kojim, apakah orang-orang Islam di Indonesia ini lebih toleran tahun 80-an versus yang sekarang? Yang mana yang lebih toleran sebetulnya? Apakah itu ada hubungannya dengan literasi? Kalau saya sebagai orang awam sih sederhana aja ya. Kalau saya lihat video-video zaman dulu, jarang sekali ada, tapi jarang sekali saya lihat orang-orang yang berjilbab di jalan gitu ya. Kalau sekarang terbalik gitu ya. Bahkan sekolah-sekolah, jangankan SD, kadang-kadang di TK di pinggiran-pinggiran Jakarta ini juga kalau anak-anak bersekolah tuh yang kecil-kecil udah diwajibkan pakai jilbab. So what does it tell you? Bagaimana menurut Pak Kojim itu? Ya. Oke, makasih Pak Fahri. Keren pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak Kojim. Jadi jawaban saya juga singkat ya kan, bahwa lebih toleran mana ya? Kalau saya jawab lebih toleran sebelum merdeka. Jadi saya bukan menjawab sebelum pada tahun 80, tapi sebelum merdeka. Toleransi yang baik sebelum merdeka itulah orang Minang mampu memunculkan pujangga-pujangga yang luar biasa. Tapi setelah merdeka pelan-pelan redup dari Minang pun pujangga-pujangga itu. Ya. Jadi berarti apa? Ya, setelah merdeka itu orang tidak lagi memikirkan, ya, mengasah kecerdasan, ya, literasinya, tapi lebih berebut dapat bagian dalam kekuasaan. Jadi jangan dilihat pola jilbab itu karena
haram halalnya, tapi ingin mendominasinya itu loh. Jadi di situ. Jadi di balik itu yang harus kita bidik itu. Jadi ada kelompok yang saya harus menang, tapi dengan cara ini. Nah, jadi itu adalah faktor identitas. Nah, karena faktor identitas itu dipertahankan supaya dapat kelompok, ya, maka akhirnya bertabrakan dengan pihak lain. Dan itu akibatnya sampai hari ini. Sesungguhnya mereka tidak kenal Al-Quran itu sendiri. Ya, tidak kenal. Jadi mereka hanya berkeyakinan sepertinya itu ada di Al-Quran. Padahal tidak. Ya, kalau mungkin Pak Ferry sudah pernah pergi ke Arab, kan saya sudah menelusuri di dusun-dusun di Arab. Sebelum balik, perempuan pun tidak ada yang berjilbab. Sebelum balik. Di sana ya, Pak Kojim? Iya. Baru setelah balik, mereka itu berjilbab, terus tidak boleh lagi keluar siang hari, keluarnya harus malam hari dan disertai mahromnya. Itu kalau di Arab. Terus nanti kalau sudah usia uzur, boleh buka jilbab lagi. Nah, di sini malah yang tua-tua itu tambah berubut itu. Makanya saya sebut tidak tahu Al-Quran itu sendiri, gitu. Oke. Jadi singkat, karena tidak mau mengasah literasinya, Pak. Itu aja. Oke. Tapi jadi menarik sih Pak Kojim. Sedikit aja ya Pak Kojim nyambung dari pertanyaan Pak Fahri gitu. Karena ini juga hal yang sering ditanyakan gitu. Jadi esensi jilbab itu sebetulnya apa sih secara esensi gitu Pak Kojim? Loh, kalau kita membaca Al-Quran ya untuk membangun faktor identitas sebagai seorang mukmin. Jadi membedakan dengan mereka yang musyrik. Oke. Jadi bukan karena itu dosa dan tidaknya itu bukan. Tapi kelayakan seorang mukminat itu begini. Nah, gitu loh. Makanya ada janganlah perempuan-perempuan mukmin itu seperti orang-orang kafir. Jadi itu untuk pembeda memangnya. Gitu. Makanya budak loh ya, nggak boleh berjilbab. Umar bin Khattab itu pernah memukul kepala budak yang menggunakan jilbab. Nah, karena apa? Loh, budak terbuka itu supaya laku, supaya majikannya tidak dirugikan kalau ada orang yang mau beli budak itu. Nah, itu kalau kita mendalami Islam sampai Al-Quran, sampai hadis-hadisnya dengan benar. Gitu loh, tidak teridentifikasi oleh A atau B gitu. Nah. Oke. Ya intinya bukan fashion ya pokoknya gitu aja ya. Iya. Pak Fahri, essence gitu kan, not the fashion. Oke, seru-seru Pak Kojim. Pak Fahri, thank you, terima kasih banyak pertanyaannya, asik banget, mantap. Atur nuhun Pak Fahri, salam buat ibu dan semua keluarga. Oke Pak Kojim, terima kasih, boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Kojim seru ya malam hari ini. Sedihnya ada, gemesnya ada gitu ya, deg-degannya ada, hopelessnya juga ada, tapi tetap semangat karena masih ada Pak Kojim lah pokoknya ya. Selama masih ada Pak Kojim aman. Terakhir Pak Kojim seperti biasa sedikit aja final statement. Kali ini saya hanya memberikan suatu dorongan saja. Mulailah kita mengasah literasi kita. Tadi artinya selalu aware, selalu menyadari apa yang ada di sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Itu aja dulu. Oke, nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya Pak Kojim. Literasi aja dulu ya di situ ya. Oke, sip. Terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim sehat-sehat selalu, semangat selalu Pak Kojim. Oke Pak Kojim, sip Pak Kojim lah, itu benar-benar jadi spirit lah. Bismillah, terima kasih, hatur nuhun. Oke, teman-teman ibu dan bapak, luar biasa ya malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga jadi melek gitu ya. Aduh, sedih sih kalau ngelihat, tapi ya udah ya, ini faktanya seperti itu. Yang belakang yang berlalu sudah, tetapi apa yang akan kita lakukan sekarang gitu poinnya. Karena saya rasa mau merubah yang di luar harus dirubah dulu yang di dalam gitu. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana kata Pak Kojim. Kadang kita terlalu mikir, wah ke langit lah apa gimana. Padahal ya poinnya adalah yuk belajar baca dulu yang benar gitulah kira-kira gitu ya. Ngerti aja dulu gitulah kira-kira. Kembali kepada literasi. So kita mulai dari diri sendiri, keluarga terdekat, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki masyarakat yang lebih luas. Dan yang pastinya udah untuk membuat si negeri tercinta Indonesia ini juga jadi lebih baik. Hatur nuhun, terima kasih. Semangat ya teman-teman ibu dan bapak ya. Pokoknya kita
kita tetap make a good vibes, itu pentingnya. Terus vibrasi energi positifnya terus kita selalu lepaskan dan selalu bagikan gitu, dan selalu bermanfaat. Hatur nuhun, terima kasih, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam.